Oke, malam semuanya. Seperti agenda, kita masuk ke pembahasan. Jadi mungkin buat kali ini kita agak mulai dari lumayan basic, karena sesi pertama, dan given that mungkin sebagian teman-teman belum pernah ngerjain soal semacam ini, jadi ya kita agak mulai dari awal ya. Lumayan nih, yang sudah skornya 400, ada berapa orang? 16 orangan ya. Ya. Oke, kita mulai dari soal yang paling simpel dulu. Di sini juga kita mau, ini simpel nggak ya? Ya, ini simpel sih. Jadi, um, soal di sini meminta kita buat intinya, ini jadi tipikal dari competitive programming style yang dia pakai input file sama output file. Jadi ada beberapa tipe, misalnya kayak lead code gitu kan, atau HackerRank itu kan fungsinya udah dibikin kan. Kita tinggal lengkapin aja fungsinya. Cuma kalau yang kayak gini, kita harus baca sendiri dari input, nge-pause sendiri inputnya, kemudian ya bikin outputnya. Jadi from std in standard input, outputnya ke standard output. Sebenarnya yang tipe kayak gininya lebih simpel bikinnya. Jadi kalau misalnya kayak lead code gitu kan, berarti untuk given sebuah soal dia perlu bikin apa namanya, template buat banyak bahasa pemrograman. Kalau kayak gini kan simpel ya, tinggal bikin inputnya, bahasa pemrogramannya nanti terserah yang bikin, um, dan ya tinggal kasih output aja kan, sesimpel itu. Jadi cukup banyak yang pakai cara seperti ini, dan kita harus biasain buat baca. Nggak susah kok bacanya, kalau udah biasa, quite straightforward. Nah, biasanya sebelum masuk ke soal ya, biasanya kalau ada soal kayak gini, yang saya lakukan adalah bikin foldernya dulu. Bikin batu lagi ya, set praktis. Oke. Okay. Nah, di sini tadi namanya apa ya? CD ya. Bikin folder CD, terus input sama outputnya di copy. Ini cara lumayan manualnya. Jadi ini bikin input ke satu, dot in, copy. Terus nanti bikin programnya di sini, main.py. Nah, sebenarnya ada ekstensi buat competitive programming ya, VS Code extension. Nanti dia kayaknya akan membantu buat ngedownload test case-nya, terus bisa ngerun juga dari situ. Saya udah nyoba install ya, cuma gagal ya, nggak tahu kenapa. Ini kelihatannya dia bisa ngedownload test case-nya kan, terus bisa ngerun juga dari sini. Cukup cukup handy. Cuma saya nggak pakai itu buat kali ini. Manual dulu, di copy inputnya, bikin programnya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, chat aja ya. Nah, sekarang kita mulai baca soalnya. Ini mungkin nggak saya baca satu-satu, tapi intinya, biasanya kita mulai dari input sini nih. Jadi format inputnya ini seperti apa? Inputnya dimulai dengan, pertama ini penting, jadi consist of sequence of test cases. Jadi nggak cuma satu test case, tapi ada multiple, bisa banyak. Kebetulan di sini contohnya cuma ada satu test case, tapi contoh lain dia ada multiple. Terus untuk first line of each test cases berisi n sama m, sama-sama integer. Jadi ini n, ini m. N itu apa? N itu adalah jumlah CD. Nggak tahu anak sekarang tahu CD nggak ya? Compact disk yang dimiliki oleh Jack, dan M itu yang dimiliki oleh Jill. Mungkin yang belum biasa pakai bahasa Inggris, respectively ini cukup sering dipakai ya. Ini artinya ini kan N, habis itu M, terus habis itu ini Jack sama Jill. Jadi respectively artinya N itu map ke Jack, M itu map ke Jill. Jadi secara berurutan lah. Terus setelah, jadi pertama N, habis itu M. Sambil coret-coret ya. Ini agak slow di awal, tapi nanti akan jadi lebih cepat. Sekali dong. Biasanya ya pertama N, habis itu ada M. Setelah itu, uh, this line is followed by N lines. Jadi setelah yang ini, itu ada N lines, ada sebanyak N. Jadi kalau ini 3, maka ini ada tiga lines.
di mana n lines itu isinya adalah CD yang dimiliki oleh Jack. Jadi 1, 2, 3 ini adalah CD ID yang dimiliki oleh Jack. Kemudian setelah itu, di sini, itu ada M mod lines. Jadi M lines di sini, M-nya kan 3 ya. Jadi 3 line di sini itu adalah CD yang dimiliki oleh Jill. Dengan urutan yang naik ya. Ya, ini formatnya semuanya pasti positif. Nggak lebih gede dari 1 miliar. Nah, ini yang penting nih. The input is terminated by a line containing two zeros. Jadi, kita tahu kapan test case-nya itu selesai ketika dapat 2 0. Gitu. Nah, coba kita recap ya. Jadi ini N, M. Setelah itu di sini ada sebanyak N kali. N kali. Di mana masing-masing ini adalah CD-nya si, siapa tadi? Jack ya. CD-nya Jack. Terus ada lagi CD Jack sebanyak N kali. Di bawahnya ada M kali. Yang mana itu adalah CD-nya si Jill. Jill, ya. Setelah itu apa? Setelah itu apakah langsung 00? Enggak. Kebetulan di sini memang langsung 00. Tapi memungkinkan bahwa di sini akan ada N sama M lagi. Kan tadi dibilang multiple test case kan. Nah, ini test case pertama nih. Test case pertama. Ini ada lagi nih test case kedua. Kapan test case-nya selesai? Ketika baca N sama M, N-nya itu 0, M-nya 0. Maka itu udah selesai. Nah, ini N-nya bisa beda-beda nih. Ini bisa 1, 2 misalnya. Kalau 1, 2, berarti di sini ada satu CD punyanya si Jack. Terus habis itu ada 2 CD punyanya si Jill. Oke, sampai sini soal baca input, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Nah, baca input di bahasa pemrograman itu beda-beda. Kalau di Python pakai input. Tapi ini cara yang agak lambat ya. Nanti ada yang cara cepat. Jadi kan gini, N sama dengan input, N sama dengan input. Ini saya agak lama ya, agak pelan-pelan di awal. Nanti dipercepat. Nah, ini coba kita print dulu deh, N sama M-nya. Terus kita jalanin. Jalaninnya macam-macam, bisa pakai yang ini. Kalau pakai ini, saya biasanya nggak pakai itu sih, bingung. Ini dia nge-run. Inputnya di mana? Ketik di sini ya? 2. Oh enggak, yang di sini. Saya biasanya pakai CLI, jadi langsung ke terminalnya. Terus coba di jalanin aja. Masuk ke foldernya. Apa tadi? Set practice. Oke. Jadi terus habis itu Python main.py. Terus dimasukin nih, N-nya berapa? N-nya 2, 4. Terus M-nya 4. 2, 4. Bisa kebaca ya. Cuma ini beda sama format dari soalnya. Karena format dari soalnya kan pingin satu line nih, N sama M. Kalau di kayak Java itu ada scanner ya. Jadi dia bisa nge-tokenize, bisa misahin antara N baca 1, habis itu baru baca M. Kalau di Python, nggak tahu ada scanner apa nggak ya. Tapi biasanya kita baca satu line utuh. Jadi input ini buat baca satu line. Terus kita pecah. Jadi ini kayak gini. Nah, kalau ini kita jalanin, kita masukin 24, ya outputnya 24 ya. Cuma kita pengen dapat 2 sama 4. Berarti stringnya perlu di-split, dipisahin. Maka kita split nih. Split by spasi. Kalau kita jalanin, 24. Nah, udah kepisah nih jadi array. Nah, untuk dapat N sama M, ya udah tinggal dapetin N sama dengan line 0, N sama dengan line 1. Kita print N, kita print M. 24, nah dapat 2 sama 4. Nah, ini cukup panjang, bisa disimplify.
Di Python, di Golang kayaknya bisa juga ya. Di JavaScript bisa juga, namanya array destruction. Jadi ini array, ini nanti akan masuk ke indeks ke 0, indeks ke 1 akan masuk ke M. Ini sama kayak sebelumnya. Nah, dapat 2 dan 4. Ini sama kayak yang ini. Cuma lebih singkat. Bisa lebih singkat lagi nggak kalau di Python? Bisa, yaitu um, ini M, M di sini. Enggak ada yang ini stack keluar ya, karena atas bawah sama kan. Bisa gini, 24 dapat 24. Cuma angka 2 di sini ini masih string tipenya. Kita ingin itu tipenya sebagai integer. Berarti perlu di-convert. Kalau di Python pakai gini, int. Nah, ini udah jadi masing-masing menjadi integer tipenya. Nggak kelihatan di sini sih, tapi kalau kita print type-nya akan ketahuan tuh integer. Contoh misalnya ini n tambah m. 24 dapat 6. Tapi kalau ini nggak kita convert, jalanin 24, dapatnya 24. Salah. Jadi penting buat di convert. Ada yang lebih praktis lagi, yaitu pakai map. Ini di JavaScript juga ada map. Di Golang sayangnya nggak ada ya. Golang terlalu imperatif. Ini integer. Ini artinya adalah untuk masing-masing di sini, ini kan array IP-nya tadi ya. Ini array, untuk masing-masing elemen di array ini kita kasih ke fungsi namanya integer. Jadi inputnya ini di sini ini adalah array of string, dikasih di mapping ke integer, outputnya adalah array of integer. 24 dapat 6. Nah, satu hal yang bisa kita percepat lagi adalah daripada kita, tadi kan saya ngetik berkali-kali kan, 24 berkali-kali. Kita bisa pakai kayak gini, 1.in. Ini artinya adalah stdin-nya itu, standar inputnya, kita ingin baca dari file ini. Dari file ini. Jadi seolah-olah saya copy gini, terus jalanin Python main.py, kemudian di paste. Enggak ya? Kayak nge-paste-nya, oh enggak, soalnya saya belum baca bagian bawahnya. Ya, kayak gitu. Jadi biasanya pakai cara ini, supaya nggak perlu ngetik berkali-kali. Ada temennya juga, yaitu panah ke kanan. Itu buat nge apa, menyimpan outputnya ini ke dalam file. Jadi saya sudah punya, oh nggak ada, 1.out. Kok nggak muncul? Oh, salah. Bukan di sini. Ini foldernya salah. Ya. Main.py, inputnya 1.in, outputnya 1. Ya, dapat ya. Nah, ini bisa buat membantu kalau kita super hati-hati. Kadang kan outputnya kayak, ya jarang sih soal yang kayak gitu. Tapi beberapa soal kayak dia, misalnya ada spasinya di sini. Tapi kita lupa bandingin spasinya. Lupa kita apa, ngasih spasi gitu. Kalau mau lebih hati-hati lagi, outputnya kita bisa copy juga. Ini answernya. Nah, terus habis itu ketika kita jalanin ini, setelahnya itu kita bisa div 1.out sama 1.ans. Sama nggak nih? Nanti kelihatan ya, div-nya beda gitu. Jadi nggak perlu kita cek manual outputnya sama apa enggak, tapi bisa otomatis dibandingin. Ya, cuma biasanya saya nggak pakai ini sih. Cek manual aja, udah lumayan cepat. Oke, kita udah dapat N sama M. Kemudian kita ingin baca ini ya, punya Jack sama punya Jill. Nah, sekarang coba kita baca soalnya. Ini diminta apa? Di sini diminta buat dapetin CD yang dimiliki oleh Jack sama Jill. Jadi misalnya di sini dia punya, Jack punya CD-nya. Kalau generasi tua, Ceylon Seven.
Terus apa lagi? Dewa. Si ini punya Peter Pan. Punya apa lagi? Padi. Terus punya Dewa juga. Kita ingin tahu yang dimiliki oleh keduanya apa nih CD-nya. Dalam case ini, yang sama-sama dimiliki dua-duanya adalah si Dewa, Dewa ini. Berarti outputnya yang diinginkan adalah jumlah CD yang dimiliki oleh kedua-duanya. Berarti ini karena cuma punya satu yang sama, ya outputnya satu. Tapi kalau si Jack itu punya padi, maka outputnya dua ya, padi sama Dewa. Cuma itu sih soalnya. Cuma ini bukan pakai string ya, tapi pakai angka. Jadi lebih simpel lagi sih. Ya angka. Nggak apa-apa, balikin aja deh. Kalau dalam ini, biasanya kita lihat sampel test case-nya dulu deh. Di logika pakai kepala kita dulu. Coba dijalanin di kepala kita. Algonya. Tiga-tiga berarti ada tiga punya Jack. Habis itu ada tiga punyanya Jill. Kita cari tahu yang sama mana. Oh, yang sama adalah satu sama dua. Maka ada dua yang sama, maka outputnya dua. Bagaimana untuk nge-solve ini? Ada beberapa cara. Saya mulai dengan cara yang paling gampang, paling brute force dulu lah. Coba saya copy ke sini. Nah, saya ingin pakai array. Jadi mental modelnya 1, 2, 3 itu kita simpan di array 1, 2, 3. Terus kemudian Jill itu punyanya 1, 2, 4. Untuk cara yang sama, ya udah looping aja. Ada nested loop, lihat punya Jack-nya dulu. Kita ada dua loop ya. Jadi ada I sama J. I-nya di sini. Buat yang baru datang, ini saya agak start slow dulu. Uh, Mungkin sebagian orang belum pernah main ini. Jadi ya nanti akan lebih cepat. I sama J, ini J. Terus kita bandingin sama nggak? Oh ternyata sama. Kalau sama berarti kita ketemu yang sama, counternya kita naikin. Jadi resultnya sebelumnya 0, sekarang ketemu yang sama, jadi 1. Kemudian I-nya masih di sini, kita cek lagi yang Jill. Pindah. Sama nggak? Oh nggak sama. Sama nggak? Nggak sama. Oke, selesai. Berarti kita udah bandingin CD1 punya Jack sama punya Jill. Kita bandingin lagi, sekarang 2. Jill punya 2 nggak? Nggak, sama. Bandingin ini, ternyata sama. Maka ketemu yang sama, jadi 2. Bandingin ini, nggak sama. Terus 3, bandingin juga, nggak ketemu angka 3, maka tetap resultnya 2. Jadi ada 2 nested loop. Kalau kita bikin code-nya, ini agak cepat aja ya. Berarti ini looping, ya Copilot, looping N dulu, looping yang paling atas. N itu punyanya Jack, ini yang panah atas ini. Terus yang J itu adalah yang bawah ini. Terus kita bandingin, if I sama dengan J, maka resultnya nambah 1. Sama resultnya 0 dulu. Terus udah, print aja resultnya. Kita coba tes. Hasilnya dapat 3. Sementara inginnya adalah 2. Kenapa salah? Ada yang mau nebak? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Sama ya dengan yang di discuss ini. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 0, 0. Ya. Tapi dapatnya 3. Kenapa bukan 2? Oh, yang bitmap akan dibahas di hari Sabtu pagi. Sekarang pembahasan soal dulu. Kenapa hasilnya 3, bukan 2? Karena kita belum baca inputnya. Iya, kita belum baca inputnya. Kita baca dulu inputnya. Jadi ini A. A itu punya Jack ya. For in length N.
itu kita simpan sebagai array kosong. Terus ini kita baca, terus kita convert menjadi integer dulu. Terus disimpan masukin ke A. Ini copy buat yang B. Ini M. B kan ada M kali kan. Dibaca inputnya, masukin ke B. Terus kalau mau pelan-pelan, kita bisa print dulu A sama B-nya. Ini kita hapus. Jalanin 1, 2, 3, 1, 2, 4, benar ya? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Udah bisa baca inputnya. Kemudian yang looping tadi, yang dibandingin bukan I sama J, tapi adalah A indeks ke I sama B indeks ke J. Ya, dapat angka 2 ya. Ini buat baca inputnya, masukin ke list. Jadi kita punya list, ini A, ini B, terus sama kayak tadi kita bandingin. Nah, coba kita submit program. Jadi untuk baca input, pakai input aja. Untuk baca output, pakai print. Cuma gitu doang. Terus kita masuk ke sini, submit mana? Python 3. Bisa upload file, bisa juga copy. Saya lebih suka pakai copy. Ya, step keluar lah, nggak perlu nyari file ya. Kenapa? Kenapa not found? Apa sudah selesai kontesnya? Sudah selesai ya kontesnya? Belum, belum. Oh, udah selesai. Jadi nggak bisa dikerjain. Yang ini ya. Ya, ini nggak pakai link kontes, pakai link yang problem aja. Kontesnya udah selesai, jadi nggak bisa submit. Copy sini. Masukin, submit. Pasti akan kena time limit exceeded. Belum langsung. Kenapa belum langsung? Ada yang nebak? Karena adalah, ya saya kemarin salah juga di sini. Karena inputnya, test case-nya nggak cuma satu kan. Sementara kita tadi, begitu selesai sampai sini, kita udah selesai. Outputnya kan bisa jadi gini. Bisa jadi setelah ini adalah gini. 21, kemudian ini punyanya Jack, punya Jack. Ini punyanya siapa? Jill. Kalau kita jalanin, salah. Harusnya outputnya adalah 2, terus di bawahnya adalah yang test case yang kedua nih. Di sini yang sama adalah angka 1. Berarti kita perlu baca test case yang berikutnya. Gimana caranya? Ya udah loop aja di sini. Kita loop buat jadi kan begitu selesai baca, begitu sampai sini, kita kan masih pengen baca ini lagi kan, baca test case yang berikutnya. Ya udah lanjut ke sini lagi kan. Makanya while true aja. Selesainya kapan? Ketika 0,0. Ketika n-nya adalah 0 dan m-nya 0, maka keluar dari while loop-nya. Terus print result-nya ada di dalam while loop ya. Dapat 21. Coba kita submit. Tadi uang answer ya. Kalau uang answer tadi jawabannya salah. Nah, kalau TLE, time limit exceeded, uang answer itu sering disingkat sebagai WA ya. Nah, ini TLE, time limit exceeded. Ya, ini kelamaan code kita jalannya. Lebih dari 2 second. Kenapa? Karena pakai Python. Enggak juga. Karena complexity-nya. Jadi kalau kita lihat soalnya, dia inputnya ada sebanyak 1 million ya tadi. Nggak disebutin ya? Oh ini, 1 million, 1 juta. Nah, complexity code kita adalah, ini ada loop di dalam loop, yang ini bisa up to 1 juta. Ya, ini O(n square kan? Atau O(n kali M. O(n kali M. Kalau M-nya sama dengan N, berarti ya O(n square). Kalau ada 1 juta, 1 juta square itu berapa?
1 triliun. Nah, itu nggak, ya itu pasti akan lama banget. Jadi solusi ini nggak bisa, rejected. Solusi lain adalah yang kita pelajari kemarin pakai set. Jadi enaknya kita belajar data structure. Kenapa penting tahu data structure? Karena itu bisa nge-simplify a lot of things. Kita nggak perlu tahu dalamannya kayak apa kan. Kita bisa tahu abstrak levelnya aja. Di matematika kalau kita ingat set, itu kan himpunan ya, kayak gini kan. Yang di situ nggak mungkin ada yang sama. Dari sini, kita udah nggak bayangin, mental model kita udah bukan array lagi, tapi bayangkan sebagai set. Terus kita masukin aja ke set sini. 1, 2, 3. Nah, ini punyanya si Jack, punya A. Terus kita bikin set lagi 1, punyanya si B. Terus kita masukin 1, 2, 4. Dan eh, kalau kita ngomongin set waktu belajar matematika, itu ada union kan. Ini kan ada intersection. Ternyata 2 ini ada di kedua-duanya. Jadi 2 ini ada di sini. Nah, ini exactly yang kita ingin cari tahu kan. Di mana ada intersection apa nih? Yaitu angka 2. Gimana caranya? Kalau kita nggak tahu ada data structure set, ya kita akan berpikir kayak tadi itu, atau ya akan mikir nih gimana ya cara supaya bisa dapat intersectionnya. Tapi karena kita tahu set, dan kita juga udah belajar kemarin bahwa set itu memiliki metode apa namanya, intersect, ya tinggal pakai aja. Mas, maaf, motong Mas, satu kan juga irisan Mas. Oh, kelewat ya. Iya, ya, satu irisan juga. Di satu ini masuk ke sini juga. Thank you, thank you. Ya, ini berarti tinggal di-convert aja menjadi set. Terus yang ini bisa kita hapus semua. Kita cuma pengen dapat irisannya kan. Nah, irisannya itu pakai dot, pakai n. Ada juga kayak intersect kalau nggak salah ya. Intersection B. Yang kita ingin tahu panjangnya irisannya. Dapat jawabannya 21. Jadi ini nih set method ini kalau di Python, by the way saya nggak ingin menekanin ngajarin bahasa Python ya. Jadi pakai bahasa pun apapun boleh. Cuma ya supaya kita nyambung, set itu buat ngubah dari list menjadi set. Ini dapat jawabannya. Bisa juga mungkin ngapain kita simpan array? Kenapa nggak dari awal kita bikin set aja? Bisa juga. Ini kita masukin ke set. Terus nggak usah kita convert ya, karena udah sama-sama set. Bukan add ya namanya, pasti. Oh, sorry, ini bukan. Ya, dapat ya. 21. Auto-generate ini pakai Copilot. Ya. In fact, bisa gini kok. Uh, Sebenarnya bisa kita copy soalnya terus suruh solve juga bisa sih. Atau yang lebih seru ya, ini uh, ya nanti deh. Ini udah dapat kan? Jawabannya dapat. Terus coba saya submit lagi. Nanti jalanin, pasti masih gagal. Yap, ini banyak yang kena kayaknya kemarin ya. Kenapa ini time limit? Ada yang tahu? Salahnya di mana? Silakan komen. Pas baca input. Ya, ini salahnya adalah salahnya Python ya. Code yang sama, misalnya kita minta Copilot buat, atau ini saya copy ya, terus kasih ke sini, mana mana mana, translate tuh ulang. Enggak. Tadi kenapa? Enggak. Ya, bisa sih.
part 1, part 0, scanner, ya. Nanti ada yang lebih efisien ya, Pak. Sementara pakainya dulu. Saya translate ke Golang, bikin main.go. Ini udah valid Golang code ya. Ini valid Golang code. Terus kita jalanin. Run, sorry. Dapat angkanya 21. Copy exactly hal yang sama ke sini. Bentar. Ya, pakai Python 2 bisa lebih cepat ya. Kemarin ada yang nyoba. Ya, sukses. 1 second. Tadi yang Python 2 second lebih ya. 2 second lebih. Nah, tapi sebelum ngeblame Python ya, cara baca inputnya ini nggak ada yang lebih efisien, yaitu pakai, atau sebenarnya bisa tanya Copilot sih, how to read faster. Nggak bisa. How to read from std in faster. Ya, pakai ini. Jadi, set pakai namanya sys.stdin.readline. Ini lebih cepat daripada input. Jadi ini saya ganti dengan sys.stdin.readline split kurang dot Python. Ya, dapat. Coba kita submit lagi. Masih belum, nak. Kenapa? Kemarin bisa kok. Bentar. Oh, di sini belum diganti. Sys.stdin.readline. Betul ya. Tunggu. Dapat. Oke, 1,26 second ya. Masih lebih lama dari yang Golang. Cuma ya better ya. Ini tadi banyak yang gagal di situ. Cuma soal-soal yang butuh banyak input kayak gitu nggak gitu banyak sih. Jadi biasanya pakai input doang masih cukup cepat, masih cukup oke. Ada cara yang lebih efisien daripada ini. Bukan efisien ya. Cara lain yang lebih lebih cepat sih sebenarnya. Tadi kan kita bikin 2 set nih. Sebenarnya kita nggak butuh 2 set. Kita cukup 1 set aja. Kita cukup simpan yang A aja. Terus kan baca B nih. B kan 1, 2, 4 ya. 2, 4. Ketika baca B, kita cari, ada nggak di sini? Ingat kemarin kita belajar bahwa operasi mencari di dalam set itu, kompleksitinya adalah O1. Jadi, ya, ini cepat lah ya. Dapat ini. 2, cari ada nggak ada. 4, cari nggak ada. Jadi kalau kita nemu, kita naikin counternya. Kalau nggak ketemu, ya udah nggak usah. Ya, ini kompleksitinya buat masukin ke sini. Ya, kita paling harus looping sebanyak n kali kan. Sebanyak ya n ya. Tadi n sama m kan. Sebanyak n kali. Terus untuk masing-masing di punyanya Jill ada m. Kita harus melakukan operasi O1. Berarti ini adalah O m. O n tambah m. Sama aja kayak yang tadi. Cuma yang ini kita nggak perlu bikin 2 set. Jadi hapus. Instead of nambah ke add, instead of nambah ke set, kita cukup cek aja if
apa tadi? Ya, ini tadi bikinin sih. Baca inputnya, dicek apakah ada di dalam A apa enggak. Kalau ada, maka resultnya naikin. Terus ini nggak usah intersect lagi, tinggal balikin resultnya. Masih lama hasilnya. Coba kita jalanin. 1,26 ya tadi. Bedanya cuma nggak pakai 2 set sekarang. Ya, lebih cepat ya, 1,01. Ada cara lain yang lebih cepat lagi. Kayak ada yang, kemarin siapa ya, yang di di Discord ada yang bilang, yang gambarnya Patrick, Patrick someone. Um, nggak tahu dia caranya gimana, tapi dia nggak pakai set. Saya nebaknya adalah clue-nya di sini. Jadi ini sudah terurut datanya, increasing order. Jadi ini kan urut ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Oh, Jauhar Arifin ya, Mas Jauhar. Karena udah urut, sebenarnya bisa kayak matsok. Ketika kita di sini, kita bandingin 1 sama 1, sama nggak? Oh, sama. Kalau sama, counternya naikin, ketemu yang sama. Kemudian udah ketemu yang sama, kita pindah. Karena dua-duanya sama, maka dua-duanya digeser. 2 sama 2 sama. Oke, naikin, ketemu 2, geser lagi, geser. 3 sama 4 beda. Maka kalau ini ada lagi ya, 5, 6, 9 gitu. Tadi kan bandingin 3 sama 4. Ini nggak sama. Karena 3 lebih kecil, maka ini digeser ke kanannya. Kan yang di sebelah sananya 4 kan pasti lebih gede dari 4 kan. Berarti uh, kan ada kemungkinan ada angka 4 di sini ya. Ada angka 4 di sini. Berarti ini tetap harus stay di sini angka 4-nya. Terus yang ini digeser ke kanan. Cari apakah ketemu angka 4 apa enggak. Kalau ketemu, ya udah naikin jadi 3. Terus dua-duanya digeserkan sama-sama ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, katakan ini ini ya. Jadi kan ini masih di 4, ini di 5. 5 sama 4 beda. Yang lebih kecil digeser. Jadi kan ini udah no hope ketemu, si 5 ini udah no hope ketemu angka angka 4 ini sudah no hope ketemu angka 4 kan di sini. Karena udah sampai angka 5 gitu. Pasti ini lebih gede dari 5. Maka yang 4 ini ya udah dia give up, nggak mungkin ketemu angka 4, digeser ke kanan 9. Lanjut 5 sama 9. 5 udah no hope ya ketemu sama angka 5 di sini. Maka 5-nya geser. Gitu. Ini nggak perlu set. Dan karena udah tertutup, ya udah ini uh, bisa lebih cepat. Itu bukan Mas Yawar kemarin solusinya. Sama-sama O N plus M. Iya, sama. Cuma memorinya jadi lebih kecil kan. Enggak. Pertama dia enggak. Kalau secara complexity, sama-sama O N plus M. Tapi kalau kita ngomongin big O notation, ini kan ini kan O 2N itu kan O N juga kan. Sementara kalau kita lihat 2N sama N kan lebih cepat N pastinya. Cuma duanya kita nggak pertimbangkan. Karena ya kalau kita ngomongin complexity, kita lebih ke apa ya? Jelasinnya gimana tuh? Lebih ke lebih ke lebih ke growth-nya ketika angkanya besar, ketika N-nya gede. Kalau ini angkanya besar, kita menganggap ini sama aja sebenarnya, growth-nya sama aja. Nah, bedanya ini sama ini, sebenarnya ketika bikin set itu kan ada insert ya, insertnya memang cuma O1. Tapi di situ kan ada menghitung hash function-nya. Terus kalau ada collision, itu perlu dibenerin, perlu di handle. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nambah sesuatu kan. Mungkin ini sebenarnya ada plus C gitu. Cuma C-nya karena konstan, nggak konstan sih sebenarnya. Mungkin lebih kayak gini ya. Cuma karena uh, ini konstan di depan, maka kita nggak anggap. Yep. Nah, itu ada code-nya tuh. Coba kita lihat.
Ya, ya. Oke, untuk soal ini anggap udah. Hmm, Ada pertanyaan dulu yang CD? Mas mau nanya, Hmm, saat tadi pakai set itu, kan ngebaca tuh, saya lihat itu nggak di clear dulu ya si setnya. Kenapa nggak di clear dulu? Ngebaca apa? Itu kan yang pakai cara sebelum, yang pakai dua set itu tadi loh, Hmm. di satu set. Saat ngebaca, kan nanti di input ada dua tuh, dua sama dua gitu kan. Nah, saat ngebaca inputan baru tuh, bahwa itu adalah ke tes ke selanjutnya, itu kenapa di code-nya itu nggak ngehapus set yang lama, Mas? Oh, karena ketika ini kan bikin set baru. Jadi di looping berikutnya akan kebikin set baru. Otomatis yang lama ya udah. eh, karena di Python ada garbage collector ya udah biar garbage collector yang handle. Oh, oh, oke, oke. Tapi kalau Makasih. nggak, ya kalau nggak ada garbage collector ya harus dihapus ya, dihilangin dari memori. Hmm. Oke, ini soal pemanasan. Cukup simpel soalnya. Eh, Lanjut ke soal Shiritori. Ini juga cukup gampang sih. Jadi ini permainan real di Jepang ya. Namanya si bukan Shiratori ya. Oh iya, Shiritori ya. Ya, kayak misalnya kita dua orang nih. Dua orang itu pertama saya ngomong sebuah kata. Kalau bahasa Jepang lebih enak karena bahasa Jepang tuh kan apa ya? Dua nggak ada huruf mati ya kecuali eng. Jadi kayak gini apple, mungkin bahasa Jepang dulu ya. Megane. Megane itu kacamata. Megane gitu. Nah, orang berikutnya harus bikin kata dengan kata depannya ini, ne. Misalnya neko. Neko kucing. Orang berikutnya berarti harus ko depannya. Ko apa? Ko. Ada yang bisa bahasa Jepang? Koban. Ya, dan seterusnya. Biasanya kalau ketemu ang itu dia kalah nih kalau nggak salah. Oh, ya. Nah, cuma ini bahasa Inggris, jadi dia cuma ngambil huruf terakhir. Jadi ini simulasi permainan games, di mana orang pertama bilang apple, orang berikutnya harus lanjut dengan kata yang diawali dengan huruf E. Ear. Terus habis itu R. Real. L. Letters. S. Style. Gitu aja. Dan ada rules tambahan di atas dijelasin, nggak boleh ngulang. Jadi kalau ada kayak gini, apple extra apple, apple udah ada di atasnya, ini kalah, nggak boleh. Apple need, ini juga nggak boleh, karena habis itu kan harus kan, ini bukan N, nggak boleh. Ini apple is team meet team. Nah ini tim ngulang, kalah. Jadi output dari programnya adalah, kalau ini sama-sama nggak ada yang kalah, outputnya fair game. Kalau ada yang kalah, sebutin siapa yang kalah. Ini player satu loss. Jadi ini giliran, cuma dua orang. Ini player satu, oper ke player dua, oper lagi ke player satu. Jadi balik lagi. Ini player satu kalah karena dia ngulang yang sebelumnya udah ada. Ini juga sama nih, player satu, dua, satu, dua, satu. Yang satu kalah karena mengulang. Gitu aja. Minasan. Konnichiwa. Itu kayak ini ya, Jerome ya. Ya, coba pakai cara tadi. Biasanya baca input itu cepet sih kalau udah biasa. Hmm, dulu Dulu saya pernah bikin script buat cuma dikasih link ini aja, terus dia akan download ininya, terus akan bikin file inputnya. Jadi nggak perlu copy paste satu-satu.
Oke, sama caranya. Coba kita pasang side by side. Berarti belum baca dulu kan, ada berapa karakter. Habis itu looping aja 5. Kalau I, invents 5. N. Terus ini dibaca, kita simpan di katalog. Logiknya kan adalah dibaca aja, terus kita simpan di set aja kan. Buat nyimpan apa yang sudah ditemuin. Kalau itu ada di setnya itu, ya berarti kalah. Masukin aja ke set. Jadi ini setnya sin, kebalik. Sin word sama dengan set kosong. Begitu ketemu wordnya, kita simpan di. Sebelumnya kita cek apakah wordnya itu udah ada di sin word. Kalau udah ada, maka dia kalahkan. Yang kalah adalah player ke I plus 1 modulo 2. Coba ya, I-nya kan 0 di sini kan. Berarti kan player 1 ya. 0 plus 1, ini jadi nama playernya. Kalau di sini I-nya kan 1. Ini 0, ini 1. 1 plus 1 kan 2, jadi ini player kedua. Kalau di sini I-nya 3. 3, 0, 1, 2. Ini 2 I-nya. 1 tambah 2 tambah 1 kan 3. Ini player ketiga kan. Cuma kan nggak ada player ketiga, cuma ada 2 player. Maka dimodulkan 2 supaya cuma ada 0 sama 1. 3 modulo 2 kan player 1. Di sini 4, 0, 1, 2, 3. Ini 3. 3 tambah 1 kan 4. Di modulo 2 adalah, ini salah apa. Tadi sebutannya apa? Player 1 sama 2 ya. Uh, bisa gini. Oh, nggak usah tambah 1. I 0 modulo 2 adalah 0 plus 1 dapat player 1. Kalau I-nya adalah ini I, ini outputnya. Kalau I-nya adalah 0, 0 modulo 2 adalah 0 tambah 1, 1. 1 modulo 2 adalah 1 tambah 1, 2. 2, balik lagi ke 1, jadi ini looping, balik lagi. Ini 2, 4, outputnya adalah 1. Ya. Ini logika di situ, dan ini kita mau bilang ke layer loss, jadi jangan lupa dikasih. Di Python gimana caranya? String interpolation. Lupa. Pakai ya. Loss. Ini belum selesai, tapi coba dulu. Belum di. Enggak, karena yang satu nggak ada yang menang. Nggak ada yang kalah. Nah, yang dua, betul nggak? Yang dua, player satu loss. Player satu loss. Terus yang ini, yang 4, player satu loss. Dan biasanya kita juga coba ya. Coba kita tukar nih. Ini yang 4. Tadi kan player 1 yang loss ya. Karena dia ngulang tim. Nah, kita coba balikin di sini. Harusnya jadi player 2 yang loss. Nah, betul ya. Ini ada yang belum dihandle. Jadi kalau kita coba yang 1.in, yang ini, yang tidak ada yang kalah, itu harusnya keprint ya, fair game. Jadi di sini jangan lupa di print fair game. Nah, ini kalau dijalanin masih ngebug karena jadi keprint 2 kali kan. Ini keprint, begitu ini selesai, ke bawah ini juga keprint. Biasanya saya lebih suka pakai function sih, karena bisa early return. Oh, ini. Jadi begitu di sini return aja.
Gitu. Ya. Nah, ada satu hal yang belum dihandle ya, yaitu adalah nih, nih, ini kan harusnya depannya kan, ya itu tinggal cek aja sih. Jadi logikanya adalah kita perlu nyimpen kata yang sebelumnya kita lihat, terus kita bandingin sama kata yang sekarang kita lihat. Pertama kita perlu nyimpen yang sebelumnya kita lihat. Jadi previousnya, pertama awalnya kan nggak ada ya. Ketika kita di sini, previousnya nggak ada apa-apa. Terus kita baca inputnya, dapat apple. Karena sebelumnya nggak ada apa-apa, jadi nggak dikompet apapun. Lanjut, sampai ke sini dicek udah ada di dictionary apa belum, udah ada di set apa belum. Terus ditambahkan ke set kalau belum ada. Dan di sini kita set previousnya menjadi si word ini. Jadi kata yang currently dia lihat, si apple ini akan menjadi previous word kan. Loopingnya lanjut, sekarang ada di is. Nah, di sini kita perlu bandingin sama previous. Jadi kita perlu bandingin si word ini sama previous. Word-nya ini adalah si is, previous itu adalah si apple. Ini, jadi kita bandingin. Kalau previousnya nggak none ya. Kalau none kita nggak bandingin apa-apa kan. Kita bandingin word-nya, si word yang pertama, indeks ke 0, dibandingin sama previous yang indeks ke belakang. Di Python enak, jadi kalau mau dapat indeks yang ke sini, nggak perlu cari hitung 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, tapi bisa pakai minus. Minus 1 artinya mundur ke belakang. Nah, ini kalau ini tidak sama, maka kalahkan. Sama dengan ini logikanya. Ya, harusnya oke. Tidak sama dengan is not none. Fair game, plus 1 loss, dan 2 loss. Ini yang 3, 4, layer 2 loss. Lembab ya? Oh enggak, tadi kita ganti inputnya. Enggak juga ya? Enggak. Yang 4 ngebug. Kenapa player 2 loss? Kata diulang. Kata diulang apa? Ya, ditukar ya? Oh, tadi yang ini. Ya, tadi kita tukar. Oh, nggak ada output ya? Uh, 4.in Apple is tim sistemnya ubah. Oh, ini dunia. Ini thank you. Kurang ya, kurang masuk ke dalam. Ya, ini kontes ya soalnya. Yap. Ini banyak test case-nya, tapi kayaknya nggak gede-gede test case-nya. Ya, masih cepat ya, 0,17 second. Kayaknya pernah pakai pas. Kalau pasnya lebih lama ya, kenapa? Solusinya nggak bagus sekali ya.
Ini sama aja. Hmm. Oke, asset. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak, si Tori? Oke, assets. Ini menarik ya. Pengen jelasin juga soal iterator atau generator yang mungkin banyak yang belum tahu. Jadi di paling nggak di JavaScript, di Python itu ada yang namanya iterator. Waktu kita tinggal 30 menit. Oke, kalau ada yang bingung, tanya aja. Atau kalau kecepatan, minta tolong diulang juga nggak apa-apa. Copy dari sini aja. Jadi yang assets ini sebenarnya straightforward ya. Kita diminta bikin bikin ngarang lah. Eh, 2 itu adalah minimum kata yang harus dibikin. 7 itu maksimum kata yang harus dibikin. Ini 26 berarti minimumnya harus 26 kata. Terus maksimumnya 30 kata. Gitu doang. Cuma kayaknya nggak boleh ada kata yang ngulang ya. Saya nggak nemu sih sebutan bahwa katanya nggak boleh ngulang. Ada yang nemu nggak? Oh, jumlah ini ya. At least 8, eh, 8 bagi 2 different word. Cara paling barbar adalah ya udah random aja generate kata apapun, terus submit gitu. Katanya dibikin supaya 10 karakter. Kemungkinan 10 karakter ada yang sama, random, itu kan kecil ya. Jadi cari hoki aja, generate sebanyak 26 uh, kata random, terus submit. Mungkin bisa, saya nggak nyoba deh. Atau kalau mau lebih hati-hati, ya udah disimpan ke set, terus dicek kayak tadi, udah pernah dipakai apa belum. Tapi ada yang cara lebih simpel, yaitu di di brute force. Jadi misalnya ini minta 19 kata, minimum 19, maksimum 19 ya. Atau ini aja deh, 27 ya, minimum 2, maksimum 7. Ya udah saya tinggal bikin ini aja. Saya bikin A, habis itu B, C, D, E, F. Atau cuma 2, karena dibutuhkan minimum 2 kan, A, B aja. Kalau butuh 26, ya udah A, B, C, D sampai Z. Sampai Z, habis, ya udah selesai. Kalau 27, lanjut lagi sama A. 28, A, B, dan seterusnya. Nanti sampai Z, Z, lanjut ke A, 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 A. Itu simple dan cepat. Nah, tapi sekarang mungkin biar seru, pengen jelasin soal uh, iterator atau generator. Ada yang pernah dengar yield nggak di Python? Ada yang pernah pakai di JavaScript atau di Python? Yield JavaScript. Kayaknya ini banyak yang nggak tahu deh. Nah, ada juga yield pakai tanda ini. Ada yang pernah pakai ini nggak di JavaScript? Atau function ada ininya nih. Dulu ada yang namanya Didak Saga. Nggak tahu masih pada pakai nggak ya? Ini agak unik. Ini buat step flow. Dia di Nah, di sini ada ini. Pakai ini. Dan waktu itu bingung ya, kenapa ini apa ya? Nggak pernah lihat sama sekali. Terus ada yield juga. Akhirnya baca-baca. Eh, ya, ini unik. In fact, kalau teman-teman sering pakai async await itu bisa dibikin pakai generator. Katakan nggak ada async await ya, tapi kita pengen bikin semacam async await. Itu kita bisa bikin pakai gini. Nah, itu apa? Itu kayak gini. Nah, ini kalau kita panggil,
Eh, nah, ini balikan dari ini adalah fungsinya. Nah, cara makainya bisa pakai next kalau di Python. Ya benar. Di sini dipanggil fungsinya, kemudian next. Ini kalau saya copy, hasilnya sama ya, dua-dua. Cara makainya nggak kayak gini, tapi semacam ini. Nah, terus kita bisa 2 kali next kayak gini, nanti akan dapat 2, 3. Terus kalau kita next lagi sekali lagi, dapatnya 4. Cara mikirnya adalah, ketika kita manggil next word, masuk ke sini, di sini bisa macam-macam ya. Di sini bisa hello gitu. Jadi ketika kita manggil ini, itu akan masuk ke sini, akan execute hello. Maka ke print hello. Terus ketemu yield. Ketika ketemu yield, dia akan semacam keluar sementara dari fungsinya ini, terus balikin iterator. Ini iterator. Nah, cara lanjut supaya ke bawah, dari sini ke bawah sini, kita harus pakai next. Jadi next itu dia akan invoke yield, akan execute inilah 2 ini. 2 ini akan dibalikin. Jadi ketika ketemu next, ini akan 2 hasilnya. Terus dia lanjut ke bawahnya. Tapi karena dia ketemu yield, maka dia ya stop lagi gitu, balik lagi. Coba kita print something di sini ya. Setelah 2. Terus kita print kosong di sini. Jadi ketika ketemu next ini, dia akan balikin 2, dan dia akan execute setelah 2, baru ketemu yield lagi kan. Karena ketika ketemu yield lagi ya dia akan keluar, semacam keluar dari sini, lanjut ke bagian print. Hello, dapat 2. Kok salah ya? Oh, pertama ketemu ini dia akan ngeprint hello. Terus ketemu next dia akan ketemu 2. Terus berarti dia setelah ketemu 2, dia langsung keluar ke sini. Jadi ini nggak di-execute, ke sini dulu, ngeprint kosong. Terus habis itu next lagi, dia akan masuk balik sini lagi, lanjutin printnya ini, dan dia dapat 3, dan seterusnya. Jadi bisa kayak bolak-balik gitulah ya. Kayak return tapi bisa balik lagi lah yieldnya itu. Nah, saya ingin bikin ini yang dia, tapi implementasi bisa buat macam-macam ya. Kayak misalnya tuh, generate prime number with yield. Jangan prime deh, Fibonacci aja. Def ya. Ini ada yieldnya macam-macam ya. Kalau makanya berarti kan kita bisa bikin iterator kayak gini. Kalau kita butuh Fibonacci number, tinggal panggil next. Ini dapat Fibonacci number pertama. Fibonacci number itu angka yang cuma ini, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi angkanya ini adalah penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 5 adalah 2 tambah 3. 8 adalah 3 tambah 5. Nah, kalau kita butuh 4 Fibonacci number, ya udah tinggal panggil next kayak gitu. Dapat 4 yang pertama. Menariknya adalah ini jadi kayak bisa infinite list gitu. Ini dia nggak akan generate Fibonacci number untuk infinitely gitu ya. Walaupun ada while true di sini, tapi ketika kita manggil Fibonacci number, dia nggak akan generate semuanya. Dia akan cuma generate sebutuhnya. Ketika kita manggil next, dia baru nge-generate yang berikutnya.
uniknya itu, ini bisa kita lanjut, ya berarti dia akan dapat yang sebanyak berapa nih? 8. Nah, unik yang lain, di JavaScript juga sama, daripada next berkali-kali gitu, kita bisa pakai looping biasa. For number in itu total, kita print numbernya. Ya kalau kayak gini infinite loop ya. Kita butuh pakai counter. If counter sama dengan ini maka break. Jadi bisa pakai for in. Jadi esensinya for in itu sebenarnya di dalamnya dia manggil iterator, manggil next-nya iteratornya. Di JavaScript juga, di Java juga sama ya, ada iterator pattern. Cuma lupa bisa pakai for, semacam for in juga apa enggak. Nah, since waktunya nggak mepet, mungkin agak copy paste dulu ya. Lebih seru soal yang berikutnya sih soalnya. Di sini cuma pengen highlight yang generator aja. Assets. Nah, ini buat baca input aja standar A sama B. Terus ini buat nyimpan kata yang generated. Nah, di sini saya bikin iterator nih. Ini iterator, sama kayak tadi. Nah, di masing-masing loopnya, kita lupakan dulu iteratornya apa. Tapi, apa nggak usah deh. Kita coba ya, iteratornya. Gitu. Ya, dia akan bikin A, B, C, D sampai F. Jadi iteratornya sesuai rules tadi. Ya udah generate A, B, C, D sampai F. Kalau kita panggil berkali-kali, nanti sampai ketemu Z. Nah, ketika ketemu Z, dia akan lanjut ke AA. A, B, A, C, dan seterusnya. Nah, cara bikinnya gimana? Sebenarnya cukup straightforward ya. Di iteratornya, kita mulai dengan huruf A. Terus, kita bikin while loop, jadi infinite loop. Untuk pertama, dia akan balikin A. Jadi, ketika next yang pertama, itu pasti A. Setelah A, dia akan nyari tahu huruf berikutnya kan. Nah, ini logikanya misalnya nggak gitu butuh sih. Bisa ya. Dia akan ngecek apakah karakter terakhirnya Z. Jadi ini akan happen ketika ketemu Z atau ketemu AZ, ketemu BZ, ketemu AAZ. Nah, kalau ketemu itu, dia akan ini apa ya, string. Intinya dia akan ngambil ngambil substring kecuali yang terakhir. Jadi dia akan ngambil ini AA, ambil B, ambil A. Hanya ketika tidak sama dengan Z ya. Sorry. Jadi ya, ini di sini. Berarti kalau di sini ini ketika bukan Z ya. Jadi ini ketika ketemu A, ketemu AB, ketemu AC, ketemu AA atau AB gitu ya. Kalau di sini dia akan ngambil semuanya kecuali yang terakhir. Terus habis itu ini ngambil yang terakhir doang. Yang terakhir ditambah 1, dinaikin. Berarti kalau ini dia akan ngambil semuanya kecuali yang terakhir. Berarti ambil kosong di depan sini. Kosong ditambah sama karakter yang terakhir dinaikin 1, tambah B, dapat B. Ini juga sama, ambil A doang ditambah sama B tambah B naikin 1, C, AC. Yang ini ambil AA kemudian B naikin 1, C, jadi AAC. Logikanya gitu doang yang ini. Nah, tapi kalau bukan kalau Z belakangnya, maka dia akan rekursif. Jadi dia akan apa namanya? Dia akan ngambil kecuali yang terakhir. Jadi ini A, B,
AA, cari nextnya apa, kemudian ditambah sama A. Jadi kalau ini Z, dia akan ini, kemudian tambah A. Sorry. Next string dari semuanya indeks ke ya. Oh ini harus ada di sini. It's S. Sorry, undo dulu. Dulu ini. Jadi ambil next stringnya dari ini. Jadi A itu nextnya kan B kan. Nah, terus yang ini dibuang Z-nya, dilanjutin diganti sama A. Ini juga sama. B itu setelah next stringnya B itu kan C sama CA. Ini juga sama. AA, next stringnya AA itu adalah AB. Diganti Z-nya diganti A, ABA. Ini karena kosong, kalau kosong tadi ada di handle. Kalau kosong maka akan balikin A. Jadi ini akan AA. Gitu aja next stringnya. Udah. Kalau udah gitu tinggal masukin requirement soalnya tadi. Perlu generate kan sampai sebanyak minimum A. Minimumnya adalah antara A sama B bagi 2 tadi. Terus ya udah kita print. G, 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 G. Ya, dapat ABCD. Kalau kita naikin, ini jadi 100, 100. Ini doang, jadi nggak pakai set ya solusinya. Dan ini kalau di submit, runtime-nya bagus. Ya, ini nggak pakai set. Tapi bisa pakai set kan tadi kalau mau generate satu-satu. Cepat ya, 0,07 second. Ada yang punya solusi lain nggak? Yang ini. Ada yang pakai set nggak? Nggak ada. Pakai for nested loop. Nah, kayaknya saya pernah bikin solusi kayak gitu deh. Pas. Yang ini bukan? Masih Yahar. Kalau stringnya pakai random choice. Oh, generate string, habis itu dicek ada di set apa enggak gitu ya. Oke. Lanjut soal terakhir. Ini yang banyak yang nggak bisa. Tapi sebenarnya simple. Coba kita selesaikan 15 menit. Ini ibaratnya kayak kita punya 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 Cartesian koordinat ya. Punya punya paper with. Nah, punya kertas yang kayak gini lah. Ada dot-dotnya. Ada dot-dotnya. Terus sebentar agak lupa. Ya, terus ini ada 4 titik yang dibikin. Ini adalah koordinat X sama Y-nya. Ya, X sama Y. Jadi ini artinya di, atau yang ini aja ya, 6 ini. Berarti ada titik di 0,0. Di ini 0,0 di sini. Terus ada titik di 1680, 118, somewhere here. 1680.
kayak gini. Dan seterusnya, kita plot. Nah, terus kita ingin tahu ada berapa pasangan yang jaraknya 2018. Jadi kita perlu nyari jaraknya. Apakah ini 2018? Kalau iya, maka dihitung sebagai pasangan yang valid. Kita ingin menghitung. Jadi outputnya gitu ya. Sebenarnya cukup straightforward. Ya udah kita bandingin aja semua kombinasi. Terus kalau panjangnya pakai Pythagoras biasa ya. Ini A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian diakarin. Kalau itu 2018, maka counternya dinaikin. Cuma itu nggak bisa. Coba aja. Pasti akan kena time limit exceeded. Ini cuma baca aja kan. N sama dengan input. Diubah menjadi integer. Terus kita looping. Untuk masing-masing input itu kita dapetin X sama Y-nya. Ya. Ya, coba kita print dulu aja ya. Dapat ya, X sama Y-nya. Kemudian kita simpan aja itu di XS kali ya. Ini juga sama. Kita taruh di situ. Terus coba kita print XS sama YS. Ya, ini X-nya, X koordinatnya. Ini Y koordinatnya. Atau mungkin lebih simpel kalau kita bikin ini aja ya. Position. Position itu isinya tuple. Ya, tuple itu kayak pair lah ya. Ya. Ini pasangannya. Ini X, ini Y-nya. Ini X, Y buat titik berikutnya. Ini juga sama. Ada 4 titik. Terus kita ingin tahu yang jaraknya adalah 2018 kan. Ya udah kita looping aja semuanya. For E in range and for J in range and ini hati-hati. Ada masalah, tapi nanti coba. Kalau ini jaraknya distance sama dengan posisi ini distance dalam X, terus kita hitung distance dalam Y. Ini indeks ke 0 kan X-nya tadi. Terus kita ingin dapat distance-nya dikuadratin. Ini R kuadrat ya. Ini R square. Terus kita ingin ngecek apakah R square itu adalah 2018 kuadrat. Ini pangkat 2. Kalau ya, maka counternya naikin. Terus kita balikin counternya. Ya, dapat 8. 8 salah ya. 8 salah, harusnya 4. Kenapa 8? Karena katakan ini jaraknya 2018 ya. Tadi kan kita bandingin A sama B. A sama B yang I itu adalah A, B, C, D. Tadi kan I-nya pertama di sini. Terus Y-nya pertama di sini. Bandingin ini sama ini. A sama A, ya jaraknya 0 ya, karena sama kan. Terus dia bandingin A sama B. Dapat jarak A sama B. Kalau itu 2018, maka counternya dinaikin. A sama C, A sama D. Dibandingin. Terus habis itu kan ini ke B. Terus ini tadi ke sini. B sama A. Ketemu B sama A sama dengan 2018. Maka counternya naik. Padahal tadi kita udah bandingin ketika kita bandingin A sama B.
makanya ada duplikasi sih. Kalau nggak mau duplikasi, ya loopingnya dibikin bukan dari loopingnya dibikin supaya forward. Jadi ketika di sini kita nggak ingin ini di sebelumnya B, kita ingin ini mulainya dari si paling nggak dari B lah ya. Terus ketika ini di sini kita juga nggak ingin ngecek sama yang sebelumnya, kita ingin ngecek sama setelahnya. Makanya panah J-nya pinginnya paling nggak sama dengan di C ini. Ya udah, ini tinggal dikasih ini sih. Ini artinya looping dari 0 sampai N. Ini artinya looping dari I sampai, sorry, ini dari 0 sampai N-1. Ini dari I sampai N-1. Jadi nggak benar-benar dari 0. Ini artinya kita selalu, ini mulai sama dengan si I. Kalau ini dijalanin, dapat angka 4. Betul. Cuma, kalau ini kita submit, tes dulu ya. Kalau pakai ini betul nggak? Dapat ya 5. Kalau ini disubmit, pasti kena time limit exceeded. Atau enggak? Harusnya kena. Ya. Apakah salah Python? Enggak juga. Kalau kita... Saya mau pakai alas kok 0,6 something ya. Oh, ini agak cara bodoh. Kita ganti bahasanya juga sama aja kalau cara kayak gini. Kenapa? Karena ini ada 10 pangkat 5. Dan ini kompleksitinya, ini ada nested loop ya. Ini sebanyak n kali ngulang. Ini juga sebanyak n kali. Artinya ini O pangkat n. O pangkat n square. O n square. Kalau n-nya adalah, kalau n-nya kecil nggak apa-apa. Tapi ini 10 pangkat 5. 10 pangkat 10 itu lama. Jadi nggak bisa pakai cara ini. Nah, caranya kita agak mikir sebaliknya. Instead of kita ngecek semuanya, kita cek ketika ada di A ini. Ini bagian menarik ya. Ketika ada di A ini, kita cari mana aja titik yang jaraknya 2018 dari A. Kita cari mana aja. Ya, pertama misalnya itu. Kedua, misalnya yang di atasnya nih. Ke atas 2018. Ini ke kanan 2018. Terus berikutnya ke bawah. Berikutnya ke kiri. Tapi apakah cuma itu? Enggak juga. Ada lagi yang miring kan? Miring gini kan? Ada juga yang miring kayak gini. Infinite lah jumlahnya. Ada juga yang miringnya di sini gitu. Cuma clue-nya adalah tadi papernya kayak titik-titik gini. Jadi nggak ada koma. Nggak ada posisi di sini. Tengah-tengah sini nggak ada. Tadi harusnya bilangan bulat dong. Berarti di mana aja nih titik sini. Nah, itu tuh bisa pakai apa nih? Oh, yang tadi. Bikin gini. Kita hardcode, kita brute force aja. Jadi kita coba dari min 2018 sampai 2019. Terus B-nya juga sama. Terus kita cari apakah A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 2018 kuadrat. Jadi ini jarak X-nya, ini jarak Y-nya. Kita brute force dari angka minus ini. Kenapa minus ini? Karena ya tadi paling besar kan minus 2018 kan. Sampai positif ini. B-nya juga sama. Cari semua kombinasi jarak itu. Dihitung Pitagorasnya. Kalau itu sama dengan ini, maka kita dapat nih. Bisa pakai yield kalau mau. Yield A, B. Dah. Coba kita panggil. Komen dulu aja. Komen.
Um, ya, ini kita ya dapat titik-titiknya. Jadi dan cuma ada segini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara baca gimana? Kalau kita berada di sini, berarti yang jaraknya adalah 2018, itu adalah uh, apa nih? Minus 208, jadi X-nya geser 208, 2018. Y-nya tetap sama. Atau ini, X-nya berkurang 1680, Y-nya berkurang segini. Jadi somewhere di sini. Terus ini juga sama gitu ya. Jadi, ini kombinasi yang mungkin. Ada berapa tadi? 7, 8, 9, 10, 12 ya. Nah, jadi instead of kita looping kayak tadi, kita brute force nyari semuanya, ini nggak usah. Loop yang di dalamnya itu nggak usah. Tapi kita cari aja, mana aja titik yang position yang jaraknya 2018. Mana posisinya? Ya udah yang ada di sini ya, correct distance ini. Delta. Nah, kita tinggal looping aja semua deltanya. Terus kita hitung. Jadi dari posisi yang sekarang gitu ya. Jadi katakan kita di sini gitu, di sini. Kita cari nih, kita geser sebanyak delta yang kita hitung tadi. Ini kita tambahin. Jadi ini nada pos. Dapat titik ya, dapat titik yang jaraknya sama tadi 2018. Kita cek apakah titiknya sudah ada belum uh, di di set kita. Jadi position itu kita simpan sebagai set aja. Terus di sini kita cek apakah si another post itu ada di posisi. Kalau ada ya udah counternya naik. Jadi ketemu kan, ketemu yang ternyata di titik yang tadi digeser itu ada nih, kita ada di database kita, ada di plot kita, maka counternya naik. Ya, udah itu ada bug dikit, tapi coba kita jalanin. Terus ini distance ini nggak usah, ini juga nggak usah. Ya. Nah, bentar. If nada post sama dengan post enggak. Uh, if nada post in post. Ya apa? Post i. Hmm, ini aja deh. Ini pakai array kan? Append. Terus kita nyimpan mana aja yang udah kita lihat. Terus apakah yang di ini sudah pernah kita lihat apa belum? Bentar. Kepikiran. Delta itu. Ini perang ini.
dapat 5. Belum kita bahas, coba submit dulu. Make sure nggak ada bug. Ya. Oke. Ya, jadi logikanya adalah kita cari dulu deltanya apa. Delta itu tadi ya, yang ini adalah jarak yang 8, berapa tadi? 18 tadi itu. Terus kita baca inputnya. Kita baca inputnya, taruh di sebuah array position. Terus kita looping lagi sebanyak untuk masing-masing titik tadi itu. Terus instead of dibandingin sama semua titik, ini cuma dibandingin sama berapa belas titik tadi. Jadi kompleksitinya adalah n kali berapa belas. n tetepan. Terus di situ cari dari titik itu, titik mana aja yang jaraknya adalah sebanyak 2018. Jadi another post itu adalah titik yang jaraknya 2018. Terus dicek apakah yang titik yang jarak 2018 itu ada di yang udah kita lihat apa belum. Kalau udah ada, berarti ada dong, maka dinaikin. Terus setelah itu, jadi ini tetap looping terus ya. Lanjut buat ngecek titik berikutnya, kan ada berapa belas tadi ya. Terus ya kita make sure bahwa itu udah kita lihat. Jadi yang current position jangan lupa ditaruh di scene sebagai set. Udah, gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, dijamin lebih dari 0 ya? Tadi. Oh iya, betul-betul. Nah, solusi saya sebelumnya ngecek sih. Jadi nggak mungkin negatif kan. Jadi another post ini jadi harus ngecek apakah nggak usah juga sih, soalnya kan ya kalau sebelumnya saya ngecek, oh nggak juga. Ya, dijamin lebih dari 0. Cuma kalau kita nggak cek pun juga nggak apa-apa kan. Karena pasti nanti dia nggak akan ada di scene ini kan. Katakan node postnya itu negatif tuh. Ya negatif tuh nggak mungkin ada di scene. Karena yang scene ini kan dijamin positif lebih dari 0. Ada yang punya solusi lain buat yang ini? Atau semuanya sama caranya? Yang ini. Sama. Ya, kadang ada soal yang agak butuh kreativitas. Ya, congrats teman-teman yang udah dapat 100. Yang belum silakan dicoba tadi. Boleh, nanti videonya akan di-share. Boleh coba di pause-pause dan dicoba submit. Kalau bisa nggak copy paste. Tulis ulang nggak apa-apa. Paling nggak dengan menulis ulang kita akan belajar. Ya, terus kalau masih, oh ya, buat tips buat nyari tahu kesulitan soalnya, itu tinggal lihat kayak gini ya. Ini problemsnya di bagian metadata. Ini ada difficulty-nya. Jadi yang ini memang agak difficult. Terus kalau mau lihat semua problems, bisa ke homepage-nya. Di situ, nah ini dibagikan. Ada yang trivial, easy, medium, hard. Cuma kalau dari sini, kita nggak bisa grouping by tipenya. Kalau mau ya kemarin dari buku programming. Di sini, di bagian MTS, coba di filter. Mana filternya? Set. Nah ini di sini nggak ada difficulty-nya. Oh, ada di sebelah kanan nih. Kalau mau lebih susah, coba cari yang 5,3 gitu. Oh, CD itu 5,3 ya? Karena tadi mungkin ya, time limit ya. Nggak ada yang susah ya. 2,6, 7,3. Oh, tapi pakai BST.
Ya, sama mungkin seru-seruan. Jadi kita punya ranking. Coba klik nama teman-teman masing-masing. Nanti ada kampusnya, ada Indonesia, ada West Java. Kalau klik West Java, ya itu nanti akan muncul ranking universitas di Jawa Barat. Oh, ITB kalah nih, gimana? Terus nama-namanya di West Java siapa aja. Bisa lihat juga di kampus, misalnya di ITB, siapa yang atas. Ya, ini bisa seru-seruan sih. Dulu saya juga main ini buat seru-seruan, kayak pengen nyusul ranking atas. Mungkin pada tahu ya, Ainun Najib. Ini top nih, 1800. Masih jauh. Ya, tapi menarik kalau bisa ngejar. Mungkin itu materi buat hari ini. Nanti hari Sabtu akan masuk ke materi lagi, akan bahas cryptographic hash map. Sorry, cryptographic hash. Akan nyambung juga sama aplikasinya, misalnya jangan sampai kita nyimpan di database password yang plain, tapi kita harus hash. Tapi nge-hashnya juga harus dengan teknik tertentu. Terus mungkin lanjut ke materi hash map, dan kalau sempat masuk ke bitmap. Itu dulu. Thank you semuanya. Selamat malam. Have a nice day. See you.